Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start first our study by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, this meeting is about modal verb. What is modal verb? Modal verb is commonly called by modal auxiliary or helping verb, like can, may, must, should, will, and etc. Modal verb adalah sering disebut dengan kata kerja bantu modal yang termasuk ke dalam modal verb seperti can, may, must, should, will, dan lain-lain. Dan modal verb ini bisa memiliki lebih dari satu makna dan fungsi sesuai dengan konteks kalimatnya. The following is the list of some modal verbs in English and their function. He can play guitar. It is to express ability. Dia bisa bermain gitar. You can camp in this area. From this sentence, we know that it is to express permission. Memperbolehkan atau mempersilahkan. Kamu bisa berkemah di sini. Yang selanjutnya, smoking can cause cancer. It is to express possibility. Merokok itu bisa menyebabkan atau kemungkinan menyebabkan kanker. Okay, the next. Modal may. You may borrow my pen. Kamu boleh meminjam pena saya. This is to express permission. It may rain tonight. Bisa jadi nanti hujan. It is to express possibility or probability, kemungkinan. Modal must. You must wash your hand before you touch food. Kamu harus mencuci tanganmu sebelum menyentuh makanan. It is to express 100% obligation. Jadi ini untuk mengekspresikan kewajiban yang harus ditaati sehingga diekspresikan sebagai 100% obligation. The next function. Today is his birthday. He must be very happy. Hari ini adalah ulang tahunnya. Dia pasti sangat gembira. Okay, from this sentence, we will know the function to express logical conclusion. Untuk mengekspresikan kesimpulan secara logis. Jadi kalau dia hari ini ulang tahun, pasti dia bahagia. Modal should. I have a terrible headache. I should see a doctor. This is to express 50% obligation. Please compare with the modal must. Modal must, the function is to express 100 obligation and should to express 50% obligation. Jadi maksudnya di sini adalah tidak terlalu diwajibkan. Nggak seperti must ya. Kalau must itu 100% wajib harus. Kalau should itu hanya 50%. Jadi boleh ada kemungkinan boleh tidak dilakukan. Saya sedang sakit kepala. Saya seharusnya pergi ke dokter. Okay, the next. You should study hard for your final exam. Kamu seharusnya belajar giat untuk ujian akhirmu. The function is to express advice. Untuk mengungkapkan suatu nasihat. You should. Kamu seharusnya belajar for your final exam.
Okay, the next sentence. You should be tired after her birthday party. Dia seharusnya lelah setelah pesta ulang tahunnya. This is to express conclusion. Sebagai kesimpulan ya. Dalam kalimat ini, dia seharusnya capek setelah pesta ulang tahunnya. Barangkali dia adalah ikut bantu-bantu dalam proses pesta ulang tahun itu. Sehingga setelah pesta ulang tahun itu selesai, dia seharusnya capek, tapi kenyataannya dia nggak capek. Gitu ya. Jadi disimpulkan. To express conclusion, you should be tired after her birthday party. Okay, the next slide, check the following form, affirmative. Ini adalah rumus dari penggunaan modal verb, afirmatif atau bentuk positif. Di sini akan dibedakan menjadi dua kalimat, verb sentence and be sentence. Verb sentence adalah yang menggunakan kata kerja, sedangkan be sentence yang tidak menggunakan kata kerja dalam kalimat itu. Verb sentence. I can study. You can study. She may study. He must study. They should study. Nah, kalau dalam rumus ini, ingat penggunaan modal can, may, must, should, itu tidak boleh menambahkan s untuk bentuk orang ketiga tunggal. She sama he. She can, ada s-nya di belakangnya can. Atau he should, ada s-nya, nggak boleh ya. Jadi walaupun dia tunggal, tetap sama semuanya berlaku can, may, must, should tanpa penambahan s seperti pada tenses present. Dan akan selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Study, bukan studies ya. Walaupun subjeknya tunggal. Jadi cukup apapun subjeknya, tunggal maupun jamak, kemudian modalnya juga tidak boleh tambahin apa-apa, kemudian followed by verb one. Oke, kemudian be sentence. Be sentence adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Dan dia diikuti oleh be. Pengganti dari kata kerja itu adalah be. Dan kemudian dia selalu diikuti oleh adjektif, kata sifat, adverb of place. Diikuti oleh kata keterangan tempat, adverb of time, kata keterangan waktu, atau yang lainnya. Pokoknya selain kata kerja. Ya. Contohnya, I can be sick. You may be sick. He must be here. They should be with him. Dia seharusnya dengan dia, laki-laki. She may be here. Dia boleh ke sini. You can be sick. Kamu bisa sakit. Negative sentence. Oke, untuk bentuk negatif kalimatnya seperti ini. Untuk verb sentence, I can or cannot study. She may not study. May not ini tidak bisa tulisannya tidak bisa digabung menjadi mayen ya, tetapi tetap ditulisnya berpisah, lain dari modal yang lain. May not. She may not study. He mustn't or he must not study. They shouldn't or should not study. Oke, ini tinggal ditambahin not setelah modal. Kemudian be sentence. I can't or cannot be sick. She may not be here. He mustn't or must not be with him. They shouldn't or should not be with him. Okay, the form of interrogative. A. Yes, no question. We mentioned this
interrogative is yes no question because we need the answer yes or no. For verb sentence, can you study? Yes, I can. No, I can't. May I study? Yes, you may. No, you may not. Must she study? Yes, she must. No, you must not. Should they study? Yes, they should. No, you should not. Be sentence. Can you be here? Ingat, ini be sentence. Tidak ada kata kerjanya ya. Jadi modal dulu, kemudian subjeknya, kemudian diganti dengan be, baru kemudian adverb atau adjective yang ada. Can you be here? Yes, I can. No, I can't. May I be here? Yes, you may. No, you may not. Must she be here? Yes, she must. No, you must not. Should they be here? Yes, they should. No, you should not. Okay, the other interrogative form, WH question. Untuk bentuk kata tanya selanjutnya adalah WH question. Verb sentence. Who can study? Siapa yang bisa belajar? Ini menanyakan subjek. Nah, untuk menanyakan subjek perkecualian tidak menggunakan subjek setelah can, karena subjek itu sendiri menjadi jawabannya. Who can study? I can study. He can study. Oke, kemudian pertanyaan dengan menggunakan what, who, dan where. What can you study? Apa yang kamu pelajari? Who can she study with? Nah, who yang di sini ini adalah untuk menanyakan objek. Who can she study with? Dengan siapa dia perempuan belajar? Where can they study? Di mana mereka belajar? Oke, untuk kemudian be sentence-nya. Where can she be? Di mana dia berada? How should he be here? Bagaimana dia seharusnya berada di sini? Who must they be with? Dengan siapa dia harus dengan siapa dia seharusnya. Kemudian, when can you be here? Kapan kamu berada di sini? Oke, ini adalah bentuk-bentuk dari WH question, kata tanya dengan menggunakan modal verb. Okay, that's all our meeting today about modal verb, and see you later. Please review again if you are still confused, or you can ask to your teacher. Let's close by Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.